Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Breaking news, tengah malam tadi penyidik Polda Metro Jaya mendatangi rumah sakit di mana Roy Suryo dan Tifa dirawat untuk dijemput paksa dipindahkan ke rumah tahanan dikarenakan infonya Roy Suryo dan Tifa ini kondisinya sudah membaik alias sudah sehat ya. Tapi dihalang-halangi dengan pihak Roy Suryo alias kuasa hukumnya teman-teman. Dan juga nih Mas Wapres Gibran kirim doa ya untuk Roy Suryo dan Tifa. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kondisi di bawah sudah padat. Jemput paksa mau dijemput paksa dipindahin ke rutan Polda. Karena besok diserahkan ke kejaksaan dari tahanan. Nah, abang bawa ke sana juga kan pagi-pagi juga abang anak kerangka. Kenapa tidak terlihat saja? Karena sudah tidak tepat lagi penyerahan. Atau kita nongkrong sini sampai pagi. Kita sama-sama nongkrong. Nah, saya nongkrong sampai pagi di sini, abang beda sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Dan kita sama-sama jalan. Itu kan nggak ada urgensinya, bang. Ini mohon maaf, ini bukan dalam rangka abang melakukan penangkapan. Yang tidak boleh dipulangkan di tengah malam karena dia rawat inap kan masih bisa besok. Kalau untuk kepentingan penyerahan ke sana kan masih bisa besok, bang. Betul, bang. Nyawa manusia itu lebih tinggi hanya daripada status tersebut. Nah, bukan. Oke, rumah sakit mengatakan sudah keadaan baik. Tetapi tata cara mengeluarkan pasien rawat inap tidak bisa dilakukan jam 12 malam, bang. Itu ada permen kesehatannya, kan. Makanya kami ini. Kalau abang mau harusnya dari jam 5 tadi. Bang, sudah diberitahu, makanya kami dengan dokter selama udah berkoordinasi. Sekarang gini, yang dia Ya makanya jangan hambat kami sampai jam 12, bang. Dan kan sekarang masih ada waktu, bang. Gini, maksudnya kami sedang dari sisi kita sedang mengklarifikasi kelayakan kesehatan pasien, ya. Ini soal nyawa manusia. Bang, jangan menghambatkan waktu lagi sampai jam 12 mau konfirmasi ke siapa. Sekarang kalian kayak Cinderella. Bang, Sebentar. Seolah-olah kalau jam 12 berubah semuanya. Ini kan soal manusia, soal manusia. Dia tidak sehat dari Kita gugat loh nanti kalau dia yang menyatakan dia tidak sehat. yang mengatakan saya itu dokter jatuh atau dokter yang merawat? Dokter yang merawat mana? Siapa? kamu sudah ada suratnya kok, bang. Mau kamu apa lagi? Ya jangan hambat kami sampai malam makanya, bang. Pak yang memacatkan ini pelanggaran standar. Nggak bisa, bang. Iya. Sudahlah, terserah bang lah. Kami yang penting kami bawa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa bapak mati. Coba bapak lihat. Pasien dong. Ini pasien tuh masih ada Masih yang dalam infus. Ya, coba bapak lihat. Ya, ada apa ini? Ada kemanusiaannya sama sekali. Kami jamin besok di kejaksaan. Sekarang pertanyaannya apa urgensinya untuk besok itu? Ada apa? Ada apa gitu loh? Kami curiga. Ada apa dan kenapa begitu? Itu. Padahal besok itu tinggal berapa jam lagi? Ini jam 11. Dia tunggu. Dan besok sudah ada Lembaga ini sebenarnya pasien UGD kan? Bukan sudah ada dapat surat tadi suratnya dari mana? Harus di laboratorium dulu. Nggak bisa seperti ini. Mereka aja ada pasien, ada pasien yang masih diinfus. Tinggal beberapa jam kemudian akan ada penyerahan tersangka. Abang bawa ke sana juga kan pagi-pagi juga abang anak kerangka. Akan apa diajak? Tidak mudah saja karena sudah tidak tepat lagi penyerahan. Atau kita nongkrong sini sampai pagi. Kita sama-sama nongkrong. Nah, saya nongkrong sampai pagi di sini, abang beda sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Dan kita sama-sama jalan. Itu nggak ada urgensinya, bang. Ini mohon maaf, ini bukan dalam rangka abang melakukan penangkapan. Bukan. Penahanan udah selesai. bang. Makanya kami datang ke sini itu karena sudah dinyatakan selesai perawatannya. Selesai, tapi tata cara mengeluarkan pasien itu kan tidak melebihi yang pertama. Ada orang mengeluarkan dengan malam masih menggunakan itu, apa keluarkan terus ditonton oleh publik. Nanti kan dapat dikoreksi juga oleh publik gitu loh, bang. Ini Kita sama-sama aja
itu udah bikin kalau Saya tahu siapa yang buat rame. jadi kita sama nongkrong misalnya sampai pagi Bila terus kita ngepor tuh. Kita tidur sama-sama. Nah, Oke? besok Tidur sama-sama. kita jamin mereka nggak ada. abang tinggal hitung beberapa jam kewenangan abang selesai penyerahan tersangka besok. Iya. Karena tidak mengurangi kewenangan abang. Kita akan meleset. Sementara tinggal hitung beberapa jam, abang kewenangannya selesai secara hukum. Sudah lah. Jangan. Bukan, ini memang benar tahanan. Tetapi tinggal kita hitung beberapa jam ke depan, kewenangan abang akan selesai. Karena apa eloknya? Ada izin bersama. Oke. Bawah lebih elok. Kalau kita debat di bawah nanti di rekam media. Iya, kita menghindari media. Maka saling hormat, menghargai deh. Paling penting. Saya setuju. Mohon tadi tinggal persiapkan administrasi perkaranya aja. Besok penyerahan tersangka ke jaksa, kami akan melaksanakan penyerahan itu. Kewenangan abang selesai tinggal hitung beberapa jam. Dan kita sama-sama. Dan kami tidak akan menghambat proses penyerahan tersangka kepada jaksa penuntut umum besok. Tapi kan tidak pas seorang pasien masih memakai infus, abang mau pulang ke sana beberapa jam lagi abang bawa ke kantor kejaksaan. Iya. Kami minta kemanusiaan ya, Pak ya. Sekarang beginilah, jangan ada isu-isu lagi. Tapi dari isu ini kan kita sudah publik lagi loh. Ini perkara ini kan ditonton publik bang. Oke. Oke, kami menunggu ya, Pak. Abang tangkap tidak pernah memberikan panggilan-panggilan. Oke. Kami menunggu. Siap. Mudah-mudahan semua aturan dilanggar gitu. Kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung gitu kan. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Pasti enak itu lah, makanya saya pengen gitu kan. Tenang. Yang Allah tenangin diri Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Mas, ini Mas sedikit Mas soal Roy Suryo kemarin, penangkapan Roy Suryo, tanggapannya seperti apa Mas? Ya diikuti saja proses yang ada. Dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh, semoga segera pulih. Itu saja doa saya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Joko Widodo yang hari ini 21 Juni 2026 berulang tahun yang ke-64. Selamat ulang tahun Pak. Bapak hari ini merayakan kebahagiaan di atas penderitaan dua anak bangsa yang terzalimi karena laporan Bapak. Ternyata hari ini kita seluruh rakyat melihat hukum diorkestrasi, bahkan penangkapan seseorang itu dijadikan hadiah ulang tahun yang terindah untuk Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Tanggapan dari Bang Ade dulu. Bang Ade, apakah benar Pak Jokowi berbahagia dengan penangkapan kedua tersangka ini, Bang Ade? Astagfirullahaladzim, subhanallah, itu adalah fitnah keji lagi. Jangan cabut laporannya, itu kata Bang Kosi. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Laporkan saja, kita tunggu, buktikan di pengadilan. Ini kan jejak digital yang tidak bisa hilang. Artinya gini, Anda sendiri yang menyampaikan kepada publik, ayo kita bertaruh.
kita sudah siapkan 1 juta pertanyaan dan lain-lain. Artinya begini Mbak Kumala, jangan karena adanya penangkapan yang merupakan kewenangan dari kepolisian ya, kemudian ini dijadikan orkestrasi zuzon lagi ya, dan lain-lain sebagainya. Penyidik memiliki kewenangan untuk itu. Artinya ketika dia dilakukan penangkapan itu sudah sesuai. Nah kalau ada administrasi prosedural yang monggo kerso, silakan lakukan prapit. Ya upaya paksa itu tidak mungkin juga ada seorang yang melakukan tindak pidana terus saya datangin, polisi harus permisi, saya mau nangkap boleh apa enggak, kalau enggak boleh saya pulang aja. Kan lucu republik ini. Ini sudah lumrah, artinya tegas dan terukur ya. Makanya kalau enggak mau ditangkap jangan melakukan tindak pidana. Kan begitu, ini tahu dan mau kok. Artinya seperti itu Mbak. Jadi begini Mbak Kumala dan Mas Ali. Tidak ada bapak bangsa yang mau melihat anak-anak bangsa itu masuk ke dalam penjara atau jeruji besi. Itu yang pertama ya, tidak ada itu. Cuman memang kita lihat Mbak Kumala dan Bang Arif serta pemerintah saya bahwa apa yang dilakukan Roy dan Tifa ini sudah kelewat batas. Bayangkan Mbak Kumala ya, ada seseorang memfitnah biasa, itu hal yang biasa. Oh dia begini, zuuzon dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau sudah mendatangi kuburan ibu kandung dari presiden ke-7, dianggap bahwa bukan ibunya, mendatangi dengan alasan ziarah tetapi di depan bikin konten dan menyebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal itu kepada keluar negeri, menyurati. Subhanallah. Gini loh Mbak Kumala, kalau kita mengambil cerminan pada diri kita Mbak Kumala ya, betapa sakitnya seperti itu. Untung-untung alhamdulillah ini Bapak Insinyur Joko Widodo. Coba kalau pemimpin bangsa yang lain Mbak Kumala, seperti apa jadinya? Kita janganlah, artinya kalau terkait hanya isu ijazah palsu yang dihinakan, ya kan, mungkin itu kita bisa memakai metodologi seperti Rismond Senipar. Tetapi kalau sudah menghambet-embet sampai ke keluarga besar, bahkan seorang wapres dihinakan, ini kan bukan presiden baik untuk bangsa ini Mbak Kumala. Kita ini adalah berbangsa dan bernegara ini mau membangun bangsa ini ke depan seperti apa, itu adalah program-program. Asal cita hukum saat ini Mbak Kumala yang dicanangkan Bapak Prabowo, inilah bentuk hukum yang adil. Seorang Bapak Insinyur Joko Widodo harus mendapatkan keadilan Mbak Kumala. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kepolisian ini, silakan teman-teman para pengacara, advokat yang mendampingi para tersangka melakukan upaya-upaya hukum. Monggo kerso. Kita tidak pernah keberatan dengan hal itu. Baik Pak Ade. Tapi satu sedikit lagi bahwa apa yang terjadi dengan Bapak Insinyur Joko Widodo ini adalah satu bukti bahwa bangsa ini atas cita Bapak Prabowo penegakan hukum dijalankan secara baik. Karena kan kalau mau jujur tidak ada alasan untuk menahan kan? Apa alasannya coba? Alasan subjektifnya kan misalnya melarikan diri nggak mungkin kan? Kemudian menghilangkan barang bukti, berupaya menghilangkan barang bukti apa yang mau dihilangkan? Kemudian berupaya mengulangi perbuatannya sendiri, masih debatable apakah itu adalah pelanggaran pidana atau bukan. Ketika kemudian dilaporkan pencemaran nama baik dan fitnah, ya harusnya tidak demikian karena yang diteliti adalah dokumen publik oleh dari mantan pejabat publik begitu. Mereka ini kan punya penyakit bawaan. Nah, penyakit itu up and down.
Kenapa? Selalu mengangkat sudah begitu ijazah palsu terus. Sedangkan pokok masalah pencemaran nama baik menyebutkan Pak Jokowi diduga memiliki ijazah palsu. Diangkat terus. Akhirnya karena membuat gaduh masyarakat, sudah membuat persepsi yang berbeda, kemudian pecah belah semua orang, diambillah langkah-langkah pengamanan. Kalau orang bilang katanya Jumat Keramat lah, apa segala macam lah. Tapi faktanya memang pada Jumat pagi dilakukan penjemputan atau upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Itu loh. Karena apa? Itu hak daripada penyidik, di mana dia mempunyai hak subjektif. Jadi ada orang bilang kenapa tidak dijemput atau tidak dipanggil secara layak. Noh, penyidik kan mempunyai penilaian tersendiri terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan dia punya hak dari hak objektifnya, dia punya hak untuk menahan. Hak subjektif yang dia miliki coba dia buat ngulur waktu, memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan dan lain sebagainya supaya lebih kooperatif dan lain sebagainya. Ternyata menurut penilaian penyidik ini sudah tidak bisa, karena ada pengacara yang mengatakan kan kenapa tidak diberikan surat panggilan dan lain sebagainya untuk diserahkan ke JPU. Loh kok kamu jadi ngatur penyidik? Dia bilang dia kan tidak melarikan diri, kemudian dia kooperatif gitu. Tapi dia lupa, dia tutupin satu lagi, bahwa membuat gaduh masyarakat, membuat pecah belah masyarakat, terus mengangkat porsi daripada ketersangkaannya itu, yaitu pencemaran nama baik. Tidak benar ada niat Pak Jokowi untuk untuk memenjarakan, menahan ini Roy Suryo ini. Kenapa? Itu udah 3 RJ loh. Udah 3 RJ, kalau enggak itu pihak relawan tuh, teman-teman saya semua itu marahnya minta ampun itu ketika itu dikasih RJ. Tapi Pak Jokowi enggak tuh. Saya aja nggak setuju itu si Rizwan itu awalnya dikasih, saya nggak setuju. Begitu loh, karena begitu dahsyatnya kurang ajarnya dia. Tapi Pak Jokowi ternyata nggak seperti itu, kan begitu. Itu bisa menjawab lah apa yang dikatakan Bung Sangaji tadi. Saya rasa tidak pernah saya lihat seorang anak seperti Roy Suryo ini anak yang memaki-maki bapaknya, menuduh macam-macam kepada bapaknya, dan bapaknya udah ingetin, bener ini, itu udah ngomong, yang ngeluarin udah ngomong, tapi tetep aja kan. Dan tidak pernah ada seorang bapak seperti Pak Jokowi memang melaporkan anaknya ke kepolisian gitu. Ya, dan udah kita ingetin, udah kita ingetin, tapi selalu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak benar ada niat Pak Jokowi untuk untuk memenjarakan, menahan ini Roy Suryo ini. Kenapa? Itu udah 3 RJ loh. Udah 3 RJ, kalau enggak itu pihak relawan tuh, teman-teman saya semua itu marahnya minta ampun itu ketika itu dikasih RJ. Tapi Pak Jokowi enggak tuh. Saya aja nggak setuju itu si Rizwan itu awalnya dikasih, saya nggak setuju. Begitu loh, karena begitu dahsyatnya kurang ajarnya dia. Tapi Pak Jokowi ternyata nggak seperti itu, kan begitu. Itu bisa menjawab lah apa yang dikatakan Bung Sangaji tadi. Nah tapi sekali lagi pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, pihak kuasanya memang harus melakukan pembelaan. Dan ujung pembelaan ini nanti saya rasa akan diformalkan dalam pengadilan. Mari bertarung di situ dengan jaksa. Kepolisian sudah memeriksa tadi kan kepentingannya dikatakan penelitian segala macam, sudah diperiksa semua itu ahli-ahli, termasuk ahli sosiologis, ahli ekonomi. Saya juga bingung ini penyidik kenapa memeriksa ahli ekonomi, apakah memang melihat ada kepentingan ekonomi di perkara ini? Saya juga nggak tahu, kan begitu nanti akan terlihat semuanya di dalam persidangan. Kemudian saya sedikit tadi, karena saya lihat di situ ada Jenderal Ugo, saya terpikir kami dikatakan atau perkara ini dikatakan intervensi.
kami sedang mempelajari ya, apakah yang dilakukan Jenderal Hugo ini juga dalam konteks intervensi. Apakah Jenderal Hugo ini termasuk obstruction of justice, karena dia menyebutkan di dalam video-videonya bahwa dia memanggil perwira-perwira aktif ya, memanggil kami sedang pelajari, dan teman-teman para pendukung ini juga nanti akan mengambil sikap kalau memang ini ternyata masuk obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan. Oke, baik Bang Freddy. Tentunya kita akan terus memantau dan juga melihat langsung ya bagaimana kemudian ini proses, terutama yang terdekat kemarin. Besok akan dilakukan penyerahan keduanya begitu ya ke pihak kejaksaan begitu, sama-sama memantau dan juga mengawal kasus ini. Terima kasih atas perspektif yang sudah dibagikan kepada kami. Saya ingin mengupas tipis-tipis tentang bagaimana Roy Suryo menjadikan rakyat itu sengsara. Jadi waktu itu beliau punya driver, supir lah ya, yang setiap hari pagi siang sore mengabdi padanya, lalu setiap hari beliau juga ikut Roy Suryo kemana-mana, podcast kesana kemari, dan sampai beliau saat istrinya sedang mengandung berat ingin melahirkan, akhirnya dia dipaksa untuk keluar, untuk tidak bekerja lagi, sampai beliau ini kebingungan untuk melahirkan anaknya bagaimana. Dalam kondisi terpuruk beliau menelpon saya, dan kini beliau sudah saya angkat menjadi supir saya yang keempat. Saya ada 4 supir ya. Beliau adalah Mas Agam. Gimana Mas Agam? Baik Pak. Jadi gimana nih suka dukanya waktu itu Mas Agam? Ini kita nggak boleh ngejelekin orang ya, tapi ceritakan yang benar-benar gitu. Karena kan selama ini Mas Roy Suryo kan selalu cerita bahwa ini kerakyatan, demi rakyat gitu. Sementara kamu sendiri yang tiap hari istilahnya melayani dia itu boro-boro dianggap kerakyatan kan gitu. Malah kamu, istri kamu lagi mau lahiran dipecat kamu kan gitu, tanpa sebab gitu. Jadi gimana nih awal-awalnya, gimana kamu bisa kita mulai dari kamu masuk kerja dulu lah, gimana awal mula masuknya gitu loh. Ceritanya masuknya saya dimasukin sama orang Pak, sama ibu-ibu. Gedein suaranya. Dimasukin. Terus saya ini ada lowongan kerja Gam. Gimana Bu? Di Ibu Ririn, tapi belum bilang di Roy Suryo sih, saya nggak tahu itu. Oh, Bu Ririn istrinya ya? Ya, namanya Ibu Ririn. Oh ya, ini nanti telepon kamu Gam, orangnya. Siap. Nah saya angkatlah itu telepon dari Ibu Ririn. Kamu di mana? Di Jakarta Timur Bu. Oh. Terus tawarin mau nggak kerja sama Ibu? Di mana Bu? Di Bintaro. Ya kalau di Bintaro pernah saya Bu. Pernah pengalaman kerja daerah Bintaro. Agam sebenarnya ada asli mana sih? Asli Jawa Tengah Pak. Di mana? Kebumen. Kebumen ya? Ya. Istri orang mana? Orang Majenang Pak. Oh jadi selama kamu nyupirin Roy Suryo itu beberapa bulan itu apa aja sih dilakuin Roy Suryo tuh kemana-mana, podcast apa? Nggak ada kerjaan dia? Podcast Pak, itu kerjanya podcast sama panggilan TV. Jadi narasumber Pak. Jadi narasumber, itu aja penghasilannya, nggak ada lagi yang lain? Nggak ada lagi Pak. Paling ibu nganterin ibu ke kantor ke Kuningan. Oh ibunya ada kerjaan? Ada yang kerjaan kantor. Ibunya apa sih? Notaris Pak. Notaris ya? Ya betul. Begitu. Tapi Pak Roy Suryo katanya nggak punya anak ya, benar gak sih? Benar Pak. Nggak punya anak ya? Nggak punya anak. Kata supir seniornya kan ada itu juga bilangnya nggak punya anak. Oh nggak punya anak dia. Oh. Tapi dia senangnya miara kucing ya di rumah. Kucingnya banyak Pak. Kucingnya ada berapa? Kucingnya ada sekali 15-an mah ada. 15 kalau sama anak-anaknya itu. Kucing kampung apa kucing kayak luar negeri? Kalau menurut saya Persia kayak gitu Pak. Persia gitu. Oh hobi kucing ya. Tapi ada isu katanya dia nggak serumah sama istrinya, nggak sekamar sama istrinya. Ya, tidurnya beda Pak. Setahu saya beda. Oh tidurnya beda kamar ya? Beda kamar ya, setahu saya. Tapi bukan masalah ada masalah rumah tangga ya, enggak ya? Ya nggak, kurang tahu Pak itu. Oh gitu. Oh pisah kamar gitu ya? Ya. Tapi kadang-kadang masuk juga ya kamar? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang satu kamar sama istrinya. Jadi apa aja tuh dalam mobil kamu yang diperintah? Kamu kan supirnya. Kamu pagi-pagi udah nyiapin ini tuh mobil dicuci-cuci gitu.
Itu nanti Pak, pagi-pagi biasanya kucing dulu. Oh, Nggak kucing boleh. dulu kamu? Ya, sama ibu harus kucing dulu, bersihin kandang. Bersihin kandang kucing kamu? Ya, sama mandiin kucing. Mandiin kucing ya? Ya. Kucing yang 15 itu kamu mandiin? Iya. Lalu habis itu mobil? Habis itu baru mobil. Mobilnya ada berapa yang kamu urus? Banyak Pak, 15-an mah ada. Buset, Roy Suryo mobilnya 15? Iya, ada Pak. Wah, ngeri juga. Kaya berarti Roy Suryo, di Bintaro ya? Di Bintaro, Center 9. Oh, tapi kamu kalau pergi dikasih uang rokok berapa? Dia katanya uang makannya cuma 15.000, gimana? Nggak dikasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh, nggak ada uang makan? Ya, nggak ada. Jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang-kadang nggak ada lauk. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak ada bekalan, nggak ada makanan? Ya, adanya nasi doang. Oh, nasi. Jadi Ya. kamu bekal nasi aja tiap hari? Jadi nasi paling kalaupun ada itu mie, biasanya pakai mie. Nah, kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak. Saya minta bon lah sama ibu itu buat beli lauknya sendiri. Nanti dipotong? Ya. Uang yang gaji kamu Ya, berapa? 2,5 nanti dipotong. 2,5 juta. Lalu kalau kamu minta makan uang lebih, potong gaji? Iya, bon. Paling saya minta bon dulu Bu, minta bon buat bon 50.000 gitu ya. 100 lah, 100, 200 gitu. Buat makan kamu sendiri? Buat makan. Memang di rumah nggak disiapin makan sama Roy Suryo sama istrinya? Disiapin kadang-kadang Pak, cuman kan kadang-kadang sayur aja. Adanya sayur, tapi itu pun kadang-kadang. Oh. Ayam pun nggak pernah dibeliin, ayam nggak pernah. Oh, ayam nggak pernah? Selama saya kerja di sana 3 bulan. Nggak pernah? Nggak pernah Pak. Pembantu juga sama? Pembantu nggak dikasih ayam nggak? Pembantunya nggak pernah dikasih. Justru pembantunya beliin saya ayam 2 ekor itu sekaligus. Kasihan lihat saya nggak ada lauk katanya makan. Berarti kamu kerja tuh hanya gaji 2,5 juta, lalu kamu hanya menerima kalau mau makan enak pakai lauk beli sendiri, itu pun ngebon ngutang sama ibunya betul gitu. itu, Tadi Pak. potong gaji gitu ya? Ya betul, beli sendiri. Jadi kalau kamu pengen disiapin enak. nasi doang di rumah? Ya betul. Orang ibu juga pernah bilang ke saya kayak gini. Adanya kayak gitu Gam di sini, makanya kalau nggak mau ya beli pengen enak beli sendiri. Bilang kayak gitu. Dia cuma nyuapin nasi sama sayur ya? Ya. Kadang-kadang nasi doang gitu. Ya kadang-kadang. Itu benar gak sih? Benar Pak. Benar, kalau telur itu dimasuk ke dalam benar gak tuh? Benar telur? itu. Tadinya kan di kulkas itu sama ibu. Nah mungkin ibu sering lihat saya ngambilin telur lihat dari CCTV, kan ada CCTV-nya banyak itu. Kamu makan karena lapar ngambil telur di kulkas, lalu kulkasnya telurnya diambil dipindahin ke kamar gitu. Pindahin ke kamar sampai ibu masukin ke dalam. Nggak ditaruh ke kulkas? Nggak ada. Saking takutnya kamu Pembantunya makan. pembantunya pun bilang ke saya, Gam, telurnya udah dimasukin, nggak ada telur. Ya udah lang, beli aja besok. Akhirnya kamu makan nasi, lapar jadi kamu makan nasi gitu, nasi doang ya. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia ke podcast sama segala itu nggak ada ini, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dikasih makan apa segala. Nggak ada Pak. Paling kalau pulangnya malam jam 12 dan jam 1 jam 2 kadang dikasih duit 20, kadang 15. 15.000? Ya betul. Kalau udah kemalaman jam 2 gitu ya? Ya. Tapi kalau pulangnya nggak nyampe jam Kadang 2? juga nggak dikasih duit, nggak tentu sih. Kadang nggak mesti. Duit. Oh. Kadang nggak tentu. Kadang dikasih, kadang nggak. Lah kamu kemarin akhirnya ada prakarsa mau menelepon saya lalu minta kerjaan tuh gimana? Awal kamu ngeliat saya di medsos atau gimana? Ya awal mulanya saya lihat Bapak di medsos itu bahas tentang Roy Suryo kan. Nah terus saya DM lah Bapak itu di TikTok itu. Pak, salam kenal Pak. Saya Agam dari Jawa Tengah, orang Kebumen. Pak, saya pengen kerja Pak, ini ada lowongan kerja nggak Pak? Tolong saya. Nah, akhirnya saya tarik kan. Karena kamu bilang istri kamu mau lahiran, jadi saya tarik. Iya betul. Saya Pak. bantu. Tidak ada unsur lain kan? Pernah nggak saya jelekin Mas Roy Suryo? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Saya nggak pernah jelekin Mas Roy Saya Suryo pun kan? cuman bilang apa adanya aja, bukan bermaksud menjelekkan Pak. Iya, ini cerita ya, karena Mas Roy Cerita Suryo itu kenyataan nggak. Mas Roy Suryo sering berteriak tentang kerakyatan, tapi ini supirnya telantar. Jadi awal mula kamu dipecat tuh alasannya apa sih? Dipecat itu kenapa gitu? Ceritanya saya mau libur itu Pak. Minta libur. Karena istri kamu hamil. Ya, tapi ibu bilang gini, boleh libur tapi harus ngurusin kucing dulu dong. Percuma dong saya libur. Saya libur kan udah nggak ada kegiatan apapun kalau udah kata libur gitu kan. Nah maksud saya gitu. Nah tapi maksud ibu, kamu kalau mau libur boleh tapi ngurusin kucing dulu. Jadi libur boleh tapi kerja juga gitu. Iya. Libur boleh asal kerja. Iya. Ya sama aja bohong. Sama aja bohong saya kan. Makanya ya kalau kayak gitu mending gak usah libur Bu. Jadi kamu nggak ada dikasih libur, nggak pernah? Nggak pernah dikasih libur? Nggak pernah. Setiap hari jalan? Iya, setiap Masya hari. Allah. Makanya saya dapat masalah itu terus saya minta keluar lah. Oh, Masalah kamu minta keluar akhirnya? Ya. Dia yang keluarnya
atau gara-gara saya minta debat gara-gara debat masalah libur. Sebenarnya saya nggak minta keluar sih, cuman diusir sama si bapak, suruh pergilah dari situ karena udah marah-marah itu si bapak. Oh, Roy Suryo teriak-teriak, ya tetangga pun tahu semua. Oh, teriak-teriak Pak. Kamu diteriakin apa, gimana teriaknya? Agam, beresin baju kamu, pergi kamu dari sini rumah ini. Pak, saya mau pergi, tapi tolong keluarin gaji saya dulu, kata saya. Terus? Saya pun belum digaji itu, Pak. Terus? Ya walaupun belum genap, maksudnya belum genap 1 bulannya, tapi kan tetap ada gaji kan. Nah maksud saya gitu, berapa hari gitu kan. Nah saya minta gaji itu, belum dikasih-kasih. Ibu bilang, nanti saya transfer. Ibu ngusir saya sekarang, ibu suruh pergi sekarang, bapak juga suruh pergi saya sekarang dah. Sedangkan saya jauh, rumahnya di kampung Jawa Tengah. Saya pergi pakai apa, Pak? Harus pakai duit, Bu, Pak, kata saya. Kamu gaji sementara ada di situ? Ada di situ. Yaudah nih, saya kasih 100.000, 100.000 tiket aja bis nggak dapet, Bu, kata saya. Terus tiket bis mana dapat 100.000 itu sampai Jawa Tengah, Kebumen. Akhirnya kamu terus saya dipanggil security, teriak-teriak security, panggil RT segala itu. Kamu untuk ngusir kamu sampai begitu? Iya, betul. Sampai dipanggil RT ya, sama RT security? sama security ketakutan sama bapak itu. Padahal kamu mintanya bayar dulu gajinya baru kamu pergi kan gitu? Iya, betul. Dia udah tahu belum sih kalau istri kamu tuh udah mau melahirkan gitu? Tahu sih, Bu. Bapak juga tahu? Kalau bapak kurang tahu, kalau si ibu tahu. Ibu tahu ya? Ya. Tapi tetap diusir sama Roy Suryo? Iya, tetap. Tanpa perikemanusiaan. Akhirnya kamu duduk di pos satpam katanya? Iya, saya duduk di pos satpam itu. Saya nggak mau pergi, Pak. Saya duduk di pos satpam. Terus RT datang, marah-marah sama si security. Lah saya dibilangin sama security, kalau security sih bingung itu, dia belain saya takut sama Roy Suryo. Nggak belain saya, kasihan. Ya udah gini aja, Mas. Kamu pergi dulu deh dari sini. Saya juga kerja, Mas, di sini nggak enak. Jadi RT-nya tuh ikut ngusir kamu? Ikut ngusir. Padahal kamu udah bilang saya akan pergi asal dibayar gitu. Ya. RT-nya ikut ngusir, jadi RT-nya marah-marah sama security. Security-nya pun takut itu. Oh, RT marah security. Kok RT-nya ikut-ikut mengintimidasi kamu? Iya, karena ditelepon Roy Suryo kan, Pak. Oh, terus kamu dipaksa pakaian-pakaian kamu dikeluarin? Ya, saya keluar, saya suruh beresin, pokoknya teriak-teriak terus itu Roy Suryo kalau teriak gimana? Keluar kamu, keluar gitu. Ya, betul kayak gitu. Keluar kamu, keluar gitu. Sambil pokoknya dia emosian juga ya. Emosi sambil teriak-teriak sampai batuk-batuk. Akhirnya gimana? Akhirnya duitnya dikasih kapan? Duit gaji ya, kamu? Selang hari itu juga, cuman selang berapa jam gitu, Pak. Dia kan mau pergi pagi-pagi, akhirnya pergi sama ibu dan bapak pergi itu. Nah, saya tungguin aja tuh. Saya keluar dari security, untung masih ada teman lah daerah situ. Saya berhenti dulu di situ. Sambil nungguin kabar dari ibu. Saya minta terus, saya rewel ke ibu, Bu, mana gaji saya? Saya kan udah keluar ini. Terus kamu di pos hansip tuh, pos security? Iya, saya di pos security terus, tapi saya diusir. Itu jam berapa tuh kalau boleh tahu? Maaf nih. Pagi ya? Itu pagi, Pak. Jam? Kalau jam kurang lebih ya jam 7, jam 8 lah. Jadi ributnya mulai dari jam 7, jam 8? Iya, teriak-teriak itu. Berarti rame dong jam segitu? Rame, tetangga tahu semua. Bahkan Jadi awal mula kamu diusir tuh kenapa sih awalnya? Ya, awalnya saya minta libur awalnya itu, Pak. Hanya gara-gara minta libur diusir? Ya. Nah, kata saya, Bu, kalau saya udah minta libur, masa saya disuruh kerja juga, suruh ngurusin kucing, kan sama aja kerja itu. Mendingan saya nggak usah libur. Langsung dia teriak emosi? Iya, langsung marah-marah sih, Bu. Saya bilang, waktu itu kan saya bilang, kalau gaji saya nggak dibayar, Ibu, saya laporin nanti. Saya bilang gitu aja udah. Bodo amat, kata saya. Mas Agam bukan karena nggak sopan kan, Mas Agam ngomongnya dikeluarin itu. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya guys. Luar biasa, dihalang-halangi penyidik oleh kuasa hukumnya Roy Suryo CS ya. Mau dijemput paksa itu, ya iyalah, orang udah sehat kok, ngapain lagi, tinggal pindahkan ke rumah tahanan. Terus juga kabarnya nih ya, Senin ini Roy Suryo tiba itu akan diserahkan ke pihak kejaksaan, teman-teman. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum